Arka pulang ke rumah dengan keadaan masih biru lebam di beberapa bagian tubuh. Ia telah menyiapkan alasan pamungkas apabila Amanda nanti bertanya padanya. Ia pulang dengan ditemani oleh Rio, yang tentu saja telah bekerja sama dengan dirinya untuk tidak menceritakan apapun di hadapan Amanda, kecuali dengan alasan yang sudah mereka sepakati bersama. Arka. Amanda setengah berlarian ke arah Arka dan juga Rio. Manda lagi hamil. Arka dan Rio mengingatkan Amanda, yang kini tampak begitu khawatir melihat keadaan suaminya. Meski tadi sudah diobati di rumah sakit, tetap saja penampilan Arka membuat wanita itu menjadi cemas. "Kamu kenapa?" Amanda langsung menghambur dan memeriksa kondisi suaminya itu. "Kamu berantem sama siapa, Kak?" tanyanya lagi. "Tadi di lokasi syuting, ada miskomunikasi. Pada saat adegan berantem, aku salah. Jadinya kepukul," ujar Arka berdusta. "Bohong, Manda." Tiba-tiba Rio nyeletuk. Arka terkejut melihat sikap temannya itu. "Apaan sih, Ri?" Arka melotot pada Rio. Amanda kini melihat ke arah suaminya dan juga Rio secara bergantian. "Kalian nyembunyiin apa?" tanyanya kemudian. "Dia." "Ri." Arka masih coba menghentikan Rio. "Kenapa?" tanya Amanda lagi. Kali ini suaranya agak meninggi. "Tadi tuh Arka berantem sama orang yang pernah pukul kepala lo waktu itu." Arka benar-benar ingin menghajar Rio saat ini. Ia kesal mengapa temannya begitu bodoh mengatakan itu semua. "Apa? Kak, kamu ketemu orang itu?" tanya Amanda tak percaya. Nada bicaranya bercampur panik yang amat sangat. Arka berpaling, ia kesal pada sikap Rio. Padahal tadi mereka sudah sepakat untuk menutupi hal ini di depan Amanda. "Jujur aja, Kak. Lo jangan bohong mulu sama bini lo." Kali ini Rio bersuara lagi. "Kak, jawab." Nada bicara Amanda menjadi berubah, seakan ia marah pada apa yang telah dilakukan Arka. "Iya, aku ketemu dia, udah 2 kali malah. Cuma kali ini aku bisa benar-benar dekat dan menghajar dia. Saat ketemu pertama kali itu, aku kehilangan jejak dia." "Buat apa, Kak? Buat apa kamu bilang? Aku harus tahu motif dia apa. Apa ada orang lain di belakang dia yang mau mencelakakan kamu? Selama dia masih berkeliaran, orang yang mau mencelakakan kamu itu juga masih akan berkeliaran. Kamu pikir aku gak cemas apa sama kamu dan anak kita? Ya, tapi gak dengan cara gegabah kayak gitu juga. Dia berantem pas lagi sendiri dan hampir ketusuk sama orang itu," ujar Rio lagi. "Tuh kan." Suara Amanda mulai meninggi. Arka sendiri kian bertambah kesal karena merasa dikeroyok dan dipojokkan oleh 2 orang. Istrinya dan juga teman baiknya. "Kak, aku lagi hamil, Kak." "Mikir panjang, kek, kamu. Kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Gimana anak-anak kita?" "Tuh dengerin, Kak," timpal Rio. "Kalau gue doang yang nasehatin, lo pasti tambeng. Dengerin nih langsung, bini lo yang ngomong. Jangan lagi lo lakuin hal bodoh. Minimal lo ajak gue, jangan sendirian. Kecuali lo, Jackie Chan." Lanjutnya lagi. "Awas ya, Kak. Aku bakalan marah, ngamuk, mogok makan. Biarin aja nih anak kamu kelaparan, kalau kamu gak mau dengerin omongan aku. Pantes aku seharian ini gak enak hati terus," gerutu Amanda. Sementara Arka masih diam dan enggan menatap kedua orang itu. "Denger nggak, Kak? Aku denger, Manda. Kuping aku masih di sini ya, nggak usah ngegas sama suami. Kamu aja ngegas." Amanda berbicara di depan wajah suaminya, membuat Arka terkejut dan Rio menahan tawa. "Oke, aku minta maaf. Aku nggak mau berantem lagi. Oke Bu Amanda. Pokoknya awas kalau besok kamu kemana-mana. Diam di rumah dulu selama beberapa hari. Kalau berani keluar,
aku muntahin anak kamu, biar dia keluar besok. Amanda berlalu meninggalkan tempat itu, sementara kini Rio terkekeh. Lo emang bangsat ya, Ri. Arka melemparkan bantal sofa ke arah Rio. Emang, hahaha. Kalau nggak gitu, entar lo lakuin lagi sendirian bro. Gue tahu lo mah jarang mikir panjang. Kayak tadi, lo pikir gue nggak cemas? Sampai teriak-teriakan kayak orang gila gue, ngeliat lo begitu. Iye, sorry. Dah gue mau balik. Ujar Rio kemudian. Pemuda itu pun bersiap, sementara Arka kini berdiri dari duduknya. Mau kemana, kamu? Tanya Amanda pada Arka. Wanita itu kini muncul dengan kotak P3K. Mau nganter Rio bentar ke bawah. Jangan, biar aku aja. Kamu di sini, istirahat. Kamu kan lagi hamil. Sejak kapan orang hamil nggak boleh turun ke bawah? Aku aja masih ke kantor kok. Ujar Amanda sewot. Iya udah sana, marah mulu. Abis kamu ngeselin. Aku tahu kamu mau gebukin Rio kan di bawah, karena dia ngasih tahu aku soal ini. Enggak. Rio menahan tawa di sudut sana. Udah, deh. Amanda kemudian berjalan dan diikuti oleh Rio. Bye, bro. Gue diselamatkan Tuhan, biar nggak lo gebuk. Ujar Rio dengan nada meledek yang menyebalkan. Membuat Arka ingin rasanya menseleding kepala sahabatnya itu. Makasih ya, Ri. Udah ngasih tahu gue soal ini. Ujar Amanda, ketika mereka sudah berada di dalam lift. Iya sama-sama, Manda. Gue tahu sih Arka pasti sebel sama gue, tapi ya ini satu-satunya cara gue supaya dia nggak sembarangan bertindak lagi. Tadi tuh nyaris banget, tahu nggak? Sampai sekarang gue masih lemes inget itu. Kalau nggak diginiin, Arka tuh tambeng. Apalagi dia sekarang lagi bucin-bucinnya banget sama lo. Segala bakal dia lakukan buat lo, nah jangan sampai yang dia lakukan itu salah. Atau bahkan membahayakan keselamatannya dia. Iya, gue ngerti. Makasih ya sekali lagi, ini juga karena gue terlalu teledor waktu itu. Gue kemana-mana itu nggak hati-hati. Gue nggak tahu kalau kasus itu menyulut kemarahan Arka, dan bikin dia jadi pengen tahu siapa pelakunya. Iya pokoknya lain kali lo juga hati-hati, Arka juga bakalan gue ingetin terus kok. Ujar Rio lagi. Mereka kini tiba di lobi. Lo diantar Pak Darwis ya, Ri? Nggak usah, men. Gue naik ojol aja. Ujar Rio kemudian. Sekalian aja, Pak Darwis mau pulang kok. Dia selalu bawa mobil gue kalau pulang ke rumahnya. Ngerepotin, Manda. Kagak, udah. Udah gue chat kok Pak Darwisnya. Nah tuh dia tuh. Amanda menunjuk mobilnya yang kini berhenti di depan lobi. Ya udah gue balik ya. Thank you ya, Ri. Sip, kabarin gue kalau ada apa-apa. Ujar Rio kemudian. Iya. Rio pun masuk ke dalam mobil Amanda yang dikemudikan oleh Pak Darwis. Tak lama kemudian, mobil tersebut pun mulai merayap. Amanda kembali ke atas, ke tempat di mana kini Arka masih terdengar membersihkan diri di kamar mandi. Amanda kemudian membereskan barang Arka yang masih berserakan. Ia lalu menyiapkan makan malam untuk suaminya itu. Tak lama Arka pun keluar dari kamar mandi, Amanda langsung menghampirinya. Obatin dulu, Kak. Itu udah kena air loh tadi. Arka mengangguk, lalu duduk di pinggiran tempat tidur. Amanda kini membuka kotak P3K yang telah ia ambil sebelumnya di depan. Ia mulai mengobati lebam-lebam yang ada di pelipis dan sudut bibir suaminya itu. Manda. Apa? Amanda masih judes seperti tadi, Arka kini tertawa melihatnya. Apa yang kamu ketawain? Tanya Amanda ketus, namun lucu di mata Arka. Kamulah. Jawab Arka. Emang aku grup lawak? Arka makin tertawa. Awas ya kamu kayak gitu lagi. Aku khawatir seharian ini,
tanpa aku tahu apa yang bikin aku khawatir. Iya, aku minta maaf ya. Aku maafin, tapi hukumannya masih harus kamu jalanin. Besok kamu nggak boleh kemana-mana, istirahat di rumah sampai kondisi kamu mendingan. Dan kalaupun udah mendingan, jangan pernah bertindak gegabah lagi. Kita nggak tahu siapa orang yang tengah kita hadapi saat ini. Kita jangan bergerak sendiri-sendiri, Kak. Ingat aku, ingat anak. Itu aja. Arka mengangguk, ia lalu memeluk Amanda dan menciumi perutnya. Maafin aku, ujarnya kemudian. Pokoknya jangan kemana-mana. Amanda berujar pada suaminya pagi itu, ketika ia baru saja akan berangkat kerja. Terus siapa yang nganter kamu? Tanya Arka yang baru beberapa saat lalu membuka mata. Entah mengapa hari ini ia bangun agak siang, mungkin pengaruh obat yang diberikan oleh dokter. Ia meminumnya semalam, sesaat sebelum tidur. Kan ada Pak Darwis, biar Pak Darwis aja yang nganter aku. Nggak apa-apa kali, aku yang nganter kamu pagi ini. Entar sore, baru kamu pulang sama Pak Darwis. Aku nggak tenang kalau nggak mastiin kamu udah sampai kantor atau belum. Nggak boleh, ujar Amanda tegas. Nggak usah alasan kamu, paling juga mau curi kesempatan biar bisa keluar. Supaya bisa cari orang itu lagi. Lanjutnya kemudian. Enggak, Manda. Nanti aku video call, kalau udah sampai. Biar kamu tahu aku di kantor, nggak kemana-mana. Arka menghela nafas, tak ada gunanya berdebat dengan perempuan keras kepala seperti Amanda. Walau kadang dirinya terlihat dewasa dan penurut, namun terkadang juga sisi buruknya bisa keluar. Ya udah, kamu hati-hati, ujar Arka kemudian. Amanda mendaratkan ciuman di kening Arka, yang kemudian dibalas oleh suaminya itu. Aku udah bikin sarapan, Kak. Jangan lupa makan. Iya, kamu juga jangan telat makan nanti siang, ujar Arka lagi. Iya. Amanda kemudian melangkah dan menghilang di balik pintu lift. Arka beranjak ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Karena ia selalu terbiasa mandi di pagi hari, maka ia pun tak bisa menunda akan hal itu. Usai mandi, ia mulai membereskan dan merapikan tempat tidur. Ia juga mengambil robot penyapu dan menyetelnya, hingga benda itu kini seliweran ke sana kemari guna membersihkan debu. Sementara alat itu bekerja, Arka kini menuju ke ruang makan. Sesampainya di sana, ia terkejut. Karena sarapan yang disediakan Amanda tak seperti biasanya. Setiap hari Amanda pasti menyediakan sandwich atau scrambled egg, yang dihidangkan dengan kacang kalengan dan juga tomat serta potongan daging panggang. Namun pagi ini, Amanda menyiapkan segala masakan rumahan yang disukai oleh Arka. Ada nasi, sambal goreng teri pedas manis, sayur asam, dan juga tempe serta tahu yang dibacem. Arka tersenyum menatap meja makan tersebut. Ia lalu memfoto masakan itu dan mengirimkannya ke WhatsApp sang ibu. Siapa yang masak, nak? Tanya ibunya melalui pesan singkat di laman WhatsApp. Amanda, Bu. Jawab Arka kemudian. Wah, menantu ibu memang hebat, ujar ibunya lagi. Arka membalasnya dengan emotikon senyum dan tawa. Bu, Arka semalam udah transfer ibu, ujar Arka. Pesan pun terkirim, tak lama kemudian ibunya kembali membalas. Uang bulan lalu juga masih, Kak. Nggak usah sering-sering kasih ibu, lagian ibu sama papamu masih menghasilkan uang sekarang. Mending kamu simpan untuk lahiran istrimu nanti. Walau Amanda itu orang kaya, urusan nafkah rumah tangga harus tetap kamu yang handle. Yang dia kandung itu kan anakmu, melahirkannya ya harus pakai uangmu. Iya, Bu. Arka udah nabung kok buat itu, jadi ibu tenang aja ya. Yang Arka kirim ke ibu itu, emang rezekinya ibu. Yo wes, ibu doakan rezekimu makin lancar ya nak. Iya, Bu. Ibu melayani pembeli dulu, ya. Iya, Bu. Ini Arka juga mau sarapan dulu. Iya, selamat makan. Salam sama istrimu, jangan lupa main ke ibu.
Iya bu, nanti weekend. Tak lama, ibunya pun tak membalas lagi pesan Arka. Arka lalu mengambil piring untuk segera makan. Pertama-tama, ia mencicipi sayurnya terlebih dahulu. Slurp. Rasanya pas. Ujarnya lalu menyendok nasi dan mengambil sayur tersebut. Arka lalu memakan nasinya dengan sayur hingga 3 suap. Ia suka menikmati dua hal itu, sebelum mengambil lauk lainnya. Tak lama ia pun mengambil sambal goreng teri pedas manis, yang sedari tadi kelihatan memanggil-manggil. Meminta untuk segera dipindahkan ke piring. Tak lama, ia pun mencicipi dan memakannya dengan nasi. Ternyata tak ada yang kacau dengan masakan-masakan tersebut, semua rasanya pas di lidah Arka. Bahkan ketika ia mengambil tempe dan tahu bacem sebagai tambahan, rasanya pun kian bertambah nikmat. Beberapa suapan telah ia telan. Tak lama ia pun menghentikan sejenak makannya, lalu mengirim pesan singkat pada Amanda melalui e-message. Masakannya perfect, love you tante. Amanda tersenyum menerima dan membaca pesan tersebut. Tak lama kemudian, ia pun menelpon Arka dengan panggilan video call. Pagi, Kak. Hei. Arka tersenyum pada istrinya. Kamu udah makan? Tanya Amanda. Udah nambah malah. Arka menunjukkan piringnya yang masih berisi nasi, lengkap dengan lauk pauknya tersebut. Enak nggak? Tanya Amanda lagi. Banget, makasih ya. Iya sama-sama. Jawab Amanda. Ini kapan kamu belanjanya? Kemarin, langsung aku masukin kulkas. Kamu nggak tahu kan? Arka tersenyum. Makasih ya surprise paginya, walaupun agak beda. Iya, sekali-sekali. Masa surprise paginya oh mulu diranjang. Seloroh Amanda. Tapi aku suka surprise yang itu. Ujar Arka seraya tertawa kecil. Apalagi pas tembakan terakhir, kamunya teriak kencang. Rasanya kayak udah menenangkan kamu atas segalanya. Lanjutnya lagi. Kamu mah emang mesum otaknya. Gerutu Amanda yang membuat Arka semakin terkekeh. Heh, kamu juga ya? Ujar Arka tak mau kalah. Orang kamu juga mesum, kadang. Lanjutnya lagi. Tapi surprise hari ini oke kan? Tanya Amanda. Sip, aku suka masakan kamu. Makasih ya, sayang. Iya, udah aku kerja dulu. Ya udah, jangan lupa makan. Kasian para bocil nanti kelaparan. Iya, ini aja ngemil mulu. Nggak lihat kamu penampakan ruangan aku. Amanda menunjukkan ruangannya yang kini dipenuhi snack dan makanan kecil lainnya. Astaga, itu ruangan apa minimarket? Tanya Arka sambil tertawa. Nggak lagi deh, Kak. Hamil sekali ini aja. Kalau hamil mulu, bisa-bisa aku buka warehouse yang isinya makanan semua. Terus aku hidup di dalamnya sampai berat badan 100 kg. Arka kembali tertawa dibuatnya. Amanda memang selalu lucu saat tengah sewot akan sesuatu. Ya udah, bye Arka. Ujar Amanda kemudian. Bye, Amanda. Amanda dan Arka menyudahi teleponnya. Usai makan, Arka membereskan meja, menyimpan sisa lauk, nasi dan juga membersihkan piring. Di dalam rumah tangganya tak ada istilah tugas rumah adalah tugas istri semata. Ia belajar dari kedua orang tuanya, yang selalu mengerjakan tugas rumah secara bersama-sama. Siapa yang berkepentingan, maka ia yang menyelesaikan. Ketika dirasa semua beres, Arka mulai membuka laptop miliknya, mengerjakan beberapa tugas kuliah dan juga konten tulisan di blognya. Arka telah menjadi blogger sejak lama, namun ia tidak terlalu intens memposting konten. Hanya sesekali saja sebagai hobi selingan. Kak sorry banget, gue baru baca. Kemarin seharian HP gue stuck di logo Apple, kagak mau hidup. Lo kalau ada apa-apa chat ke Denny aja di 08127887xxx. Lo udah baik-baik aja kan? Satya mengirim pesan singkat pada Arka di beberapa menit kemudian.
Kemarin saat hampir dicelakai oleh pelaku pemukulan terhadap Amanda, Arka sempat memberitahu Satya melalui laman pesan singkat. Namun kemarin handphone Satya terjatuh dan tak bisa hidup hingga seharian. Baru pagi ini, handphonenya kembali menyala. Sedang Arka tak memiliki nomor Denny, karena sebelumnya ia merasa cukup jika memiliki satu saja nomor di antara mereka. Sekedar untuk berkomunikasi dan saling bertukar info. Udah nggak apa-apa, udah balik juga gue dari RS. Gue cuma mau tanya aja sekarang. Sejauh ini di kantor, ada nggak orang yang kira-kira mencurigakan? Tanya Arka pada Satya. Tak lama Satya pun menjawab. Sejauh ini sih nggak ada, tapi kan pas kejadian masalah kemarin tuh. Yang perusahaan rugi gede itu, pelakunya udah dapat. Si Pak Aryo, wakil kepala divisi pengadaan barang. Nah dia udah dipecat sama Bu Amanda. Gue sama Denny curiga dia yang ngelakuin itu. Bisa aja kan dia bayar orang buat melenyapkan Bu Amanda. Motif dia jelas, mau mendapat keuntungan, mungkin juga mau menguasai perusahaan atau apa. Lo percaya nggak sih, kalau itu bukan kerjaan satu orang doang? Tanya Arka lagi. Percaya banget. Jawab Satya. Hal besar kayak gitu, nggak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Cuma Pak Aryo aja yang apes, ketahuan. Lainnya mungkin cuci tangan. Iya sih, ya udah deh. Thank you ya, bro. Infonya dan lain-lain. Sip, gue sama Denny juga masih memperhatikan sekitar juga. Kali aja ada yang mencurigakan. Kalau ada info baru, kabarin gue. Ujar Arka. Sip, jawab Satya. Arka kini mengambil sebuah buku kosong dan membukanya. Ia lalu meraih sebuah pulpen dan mulai menulis. Terduga dalang. 1. Maureen. 2. Nino. 3. Aryo mantan wakil kepala divisi pengadaan barang. Arka mencatat itu semua. Sudah sejak kejadian saat itu, ia curiga pada Maureen dan juga Nino. Pasalnya dua orang itu yang paling bermasalah dengan Amanda saat ini. Maureen memiliki masalah sakit hati, karena Arka direbut oleh Amanda. Sedangkan Nino kemungkinan memiliki dendam pada Arka, karena Arka merebut Amanda darinya. Hari ini, muncul satu kandidat lagi yakni Aryo. Bisa jadi di antara ketiga orang inilah, yang menjadi dalang pemukulan terhadap Amanda waktu itu. Tiga-tiganya memiliki potensi besar dengan urutan pertama tetap Maureen, urutan kedua kini digeser oleh Aryo. Karena Nino, masih ada kemungkinan bukan dia pelakunya. Mengingat Nino terlihat sangat mencintai Amanda, tak mungkin ia mencelakakan wanita itu. Kalaupun ia dendam, Arka lah yang seharusnya ia celakai. Bukan Amanda.